wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pengurus masjid yang kita hormati, imam dan Bilal yang juga kita hormati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Judul dibuat di panitia tadi tentang jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Kalau bahasa Arab jujur tu siddiq, kalau amanah itulah bahasa Arab. Banyak bahasa kita menjadi bahasa Arab dan itu sudah menjadi bahasa kita. Di antaranya kursi. Kursi itu bahasa Arab. Nah, kursiyun bahasa Arab. Sajadah bahasa Arab, mihrab bahasa Arab, mimbar bahasa Arab. Jadi banyak kita ni kosakata gitu bahasa Arab, bukan bahasa Jepang. Jepang yang ditinggalkan kawak dia cek terampa Jepang tu ni. Bukan pula bahasa Belanda, ndak. Yang nyetinggan Belanda kawak terang Belanda cek apa je lah. Aduh yang Belanda cek. Ada orang yang mencoba menjauhkan kita dari Arab, agak benci ke Arab. Kalau nya mendengar Arab tu agak kurang senang dia. Sehingga jangan Islam tu jangan ke Arab-Araban, Islam Indonesia, Islam Nusantara. Ya, setuju, cuma model apa konsep Islam Nusantara? Kalau konsep Islam Nusantara itu membenci Arab, tidak bisa. Nabi mengatakan cintailah Arab, kata Nabi. Tengok dalam hadis, Imam Suyuti menukilkan hadisnya dalam Jami'us Shaghir fi ahaditsun basyirun nadhir. Cintailah Arab, kata Nabi. Kenapa? Annani Arab, aku ni orang Arab, kata Nabi. Lughatal Qur'anul lughatal Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Kemudian apa kata Nabi? Lughata ahlal jannatal Arab, bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kita tak bisa benci ke orang Arab. Ini ada pula memunculkan Islam Nusantara tapi membenci Arab. Ini tak betul ini. Islam Nusantara kalau konsepnya Islam seperti Islam yang ada di negeri kita, kita setuju. Tapi jangan sampai membenci daripada Arab. Tak boleh. Nabi kita orang Arab, bahasa Quran bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Jadi kalau ingin masuk surga harus cintai bahasa Arab. Orang nan benci ke Arab tadi tak boleh masuk surga besok tindakan. Tak bisa kita benci ke Arab. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Penduduk surga bahasa Arab. Kalau penduduk neraka apa bahasa? Kalau penduduk neraka tak pernah kita dengar di hadis Nabi, tak tahu kita apa penduduk neraka bahasa. Mungkin bahasa awak kan anda. Bahasa Jepang. Jadi bahasa, ada yang mengatakan ulama penduduk neraka itu kenapa Nabi tidak menyebutkan bahasa penduduk neraka? Karena memang orang di neraka itu
tak sempat mengecek, tak sempat berkata-kata saking pedihnya azab Allah. Awak kalau terlampau sakit lagi bisa bercakap. Sedang sakit tu hanya tanya orang tu, apa sakit pak? Dia nak pandai awak menjalan ke orang tu apa awak sakit lah. Dia terlampau sakit, apalagi besok neraka. Ya Allah, dalam hadis sahih, memakai sendal neraka saja meleleh daripada otak kita. Itu baru cuman sekedar memakai sendal neraka, baru memakai sendal neraka. Apalagi memang masuk berdampung ke dalam neraka tu Tuhan. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi jujur bahasa kita, yang bahasa Arabnya siddiq, yang amanah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Jadi banyak bahasa kita ke bahasa Arab, Pak. Banyak. Cobalah rakyat tu bahasa Arab itu. Riayah, rakyat bahasa Arab. Majlis bahasa Arab. Apa lagi? Masjid bahasa Arab. Dalam akad nikah seluruhnya bahasa Arab. Akad nikah, rujuk, talak. Apa lagi? Bahasa Arab semuanya. Akikah bahasa Arab. Jadi orang Indonesia kok paling mudah mengajarnya bahasa Arab. Paling mudah. Buktinya ketika berbelanja di Makkah. Ketika berbelanja di Makkah bisa tawar menawar dengan orang Arab itu. Hadza kam ini berapa? Jadi kata orang Arab arba'in arba ampe in arba'in 40 katanya. Kata orang Arab arba'in. Kata orang Indonesia adalah tabiasa mago nyago pulalah salasin kan 3. Salasin salasa kan 3 dia. Sama jamaah mak pergi umrah, jadi tak sasek lama aku dari rombongan. Jadi apa caranya? Cari nak nampak dah. Jadi amakku bingung dekat Masjidil Haram. Nampak dia polisi Masjidil Haram. Ditanyanya, "Enta rahfin?" Kecek orang polisi Arab ni, "Enti rahfin?" Ibu mau ke mana? Gitu bahasa awak. Cuman polisi Arab pun nak pandai bahasa awak dah. Ibu kau dari Pekanbaru. Dimailah bahasa Arab dek. Polisi tanah haram ni, "Enti rahfin, nak ke mana? Di mana alamatnya?" Tak tahu di ibu ko. Cuma ibu ko yang tekanan, yang anggap di ibu ko polisi ko senang bertanya mau menuju ke mana. Itu anggapan ibu tadi. Di ibu ko tak biasa salat. Dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Dibacalah di ibu ko ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Dibawa dek tentara tadi, dibawa dek polisi tadi memang lurus aja jalan arah ke Aziziyah. Mana yang pernah ke Makkah lurus aja ke Misfalah tu kan lurus. Keluar kita Masjidil Haram antara Tawir Zamzam itu atau jalan lurus itu tu Misfalah tadi ke bawah tu. Taruh siratal mustaqim. Ingatlah ibu tu, tengok je ibu ke kiri kanan, manalah hotel dan manalah penginapan dan kecik ibu tadi. Ingat ibu tu keluar dari hotel subuh tu ada tukang cukur rambut di bawah. Tukang gunting rambut pangkas untuk tahallul, kan banyak di Makkah itu. Jadi ibu ni ingat, konyo kecik ibu tadi tu. Konyo ahada ikonyo kecek polisi tadi dengan bahasa Arab. Kecek ibu tadi, yo ikonyo cek. Lah nyobawa lah dek polisi tadi. Dimasukkan ke dalam hotel resepsionis. Ditanya dek polisi tadi, daurukam ko lantai berapa? Lantai berapa tu daurukam lantai berapa? Ibu kau mengertinya apa yang ditanya dek polisi. Kau cuma menjawabnya tak bisa. Daurukam lantai berapa? 3. Ibu kau takana dinya kalau tak salah lantai 3. Lantai 3. Bahasa Arab 3 salasa. Cuma membuat salasa tu nak pandai tu. Nyobailah di buku usali semayang maghrib. Daurkan kecek polisi. Lantai berapa kecek polisi tadi? Nyobailah di ibu kau usalli fardal maghribi salasa rakaatin kecek. Polisi nembongak kau mengerti ke lo? Kau lantai 3 kau kecek. Dibawalah ke lantai 3. Tiba di lantai 3 tambah bingung. Mencari kamar pula lah. Kamar berapa? Kamar. Ibu kau ingat waktu ketika menerima kunci tu, awal kamar kau 7. Menyebut 7 nak dapat dari ibu kau dah.
7 nak dapat dibuk ke bahasa Arab 7 karena jumlah semayang tak dalam 7 rakaat lah. Apalah cara situ ibu kau mulai bingung. Berputar nak ya nampak nomor 7 kau dah putar nak. Naklah biar kai ibu nampakan baru kau dah jadi gabuang anda ibu kau semayang maghrib je semayang isya. Maghrib 3 isya 4 jumlah kan 7 no. Usalli fardal maghribi salasa wal isya arba'a rakaatin keje lah. 3 tambah 4 7. Dia bawa nak aiko iko kamar dan kecik ibu tu. Diketok dia ibu ke pintu tadi, rupa ada kawannya di dalam menunggu. Dia bertinggan saya awak mah nang kecik ibu ke kawan-kawannya. Yo kami le mencari tadi. Lupa ibu ko minta mau kasih ke polisi dan mantannya tadi tu. Tu. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu kalau tasasik di Masjidil Haram, apa kisah bahasa Arab di dalam semayang? InsyaAllah tambah tasasik begini. Itu kan cerita senior-senior rantai-rantai hindak. Tapi kalau ingin cuba je lah besok. Itu kan cerita senior-senior. Jadi bahasa Arab tu sudah menjadi bahasa kita lah sebenarnya. Serunya akikah, bahasa kita akikah. Apalagi bahasa kita kurban, bahasa karabat. Karabat tu bahasa Arab. Karabah bahasa Arab. Seluruhnya bahasa Arab. Buktinya Bilal tadi itu pakai bahasa Arab saja itu. Khalifatul ulanya, awalul khalifatul aulanya, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Pandai bapak ibu-ibu menjawab radhiyallahu an. Padanya bahasa Arab tadi tu. Khalifah wa nam pertama Amir Mukminin nomor nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bisa kita menjawab. Ditambah pula lagi bahasa Arab tadi Bilal. Enggak ada Bilal tu pakai bahasa awak nampak dan bodoh. Sallu salatat tarawih rakataini rahimakumullah. Hei papa ibu-ibu yarhamukumullah semayang lawak 2 rakaat tarawih. Apa jawab? La ilaha illallah. Kata nama ngerti bahasa Arab tu. Kalau paham bahasa Arab tu. Jadi bekok pas pulang baiklah bahasa Arab je orang rumah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair je kan. Jadi kecil orang rumah meninggal-ninggal perangai ya bang-bang je kan. Pulang dari masjid dan saya bang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu bahasa yang mesti lazim untuk kita pelajari. Setidaknya bahasa Arab istilah-istilah dalam solat, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, kan itu bahasa Arab seluruhnya itu. Jadi tak bisa Bapak Ibu, hari ini saya pertegas kembali, tak bisa memisahkan kita dari Arab, tak bisa. Tak bisa. Jangan kalian terlampau mencintai Arab. Kalau kalian ingin ke Arab, kalau kalian Islam kalian seperti Islamnya Arab, pergilah kalian ke Arab. Oh, tak bisa. Jangan kita lupakan sejarah Islam masuk ke Indonesia. Yang membawa siapa? Orang Arab. Kalau tidak ada orang Arab, alun tahu kita berpakaian lah Bapak Ibu. Belum tahu kita cara berpakaian, cara menutup aurat, cara salat. Berjasalah orang Arab tu datang ke negeri kita, membawa Islam, mengucapkan syahadat kepada kaum muslimin yang ada. Kalau tidak, ya Allah, dengarlah cerita dari nenek-nenek kita dulu. Macam mana di Indonesia aku dulu, orang bakain pinggang saja berjalan pergi ke pasar. Zaman nenek-nenek kita. Amu zaman nenek amu waktu ketek-keteknya ingat tu. Zaman ini ketek-ketek amak-amaknya dulu. Itu kalau ke pasar pakai bakain pinggang, mohon maaf, pakai sepakaian dalam. Pakaian dalam, pakai kain pinggang. Pergi ke pasar. Nenek-nenek wa dulu mode itu. Datanglah dari Arab Islam, mulai diajarkan cara berpakaian yang elok, mulai diajarkan. Dulu apa-apa pakai basahan, saya ke mana-mana. Pai ke rumah orang, pai bertamu ke rumah orang, pai kain basahan. Cuba tanyakan datuk-datuk kalau masih hidup. Pakai kain basahan, nak kenal dengan aurat, nak kenal mana yang hak, mana yang batil, nak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dik jasa orang Arab lah datang ke negeri kita, tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita tak bisa memungkiri diri kita daripada orang Arab. Ini memang ada yang agak alergi Arab. Hari ini nampaknya agak ada alergi Arab, dan itu tak boleh. Bagaimanapun orang Arab tetap dia lebih mulia daripada kita. Oh enggak, yang mulia aku takwa. Betul, takwa lebih mulia. Tapi asbab daripada orang Indonesia ini bertakwa, itu pasti ada asbab daripada orang Arab. Setidaknya asbabnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Siddiq
Orang yang siddiq, bergelar siddiq pertama kali adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, itulah siddiq. Tasdiq, tak ada goyang sedikit pun. Ketika Nabi Isra Mi'raj ke atas langit, Nabi balik ke dunia, siapa orang yang pertama kali yang mentasdikkan, yang pertama kali mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal tak bisa, karena menurut Abu Jahal tak termakan di otaknya Nabi pergi Isra Mi'raj ke atas langit, turun pula ke bawah, kurang dalam masa 2 jam, tak berani dan tidak termakan oleh otaknya Abu Jahal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bisa menerima. Abu Bakar bukan dengan otaknya, tapi Abu Bakar dengan imannya. Maka orang yang sadiq, orang yang siddiq adalah orang yang beriman. Jadi orang yang jujur itu cuma orang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak bisa jujur. Tidak bisa jujur kalau orang tidak beriman. Abu Bakar imannya kuatnya bisa jujur. Abu Jahal tak berimannya tak bisa jujur. Siddiq, jangan jauh-jauh ambil contoh. Awak puasa sajalah. Puasa itu yang diimbau dalam berpuasa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa. Kenapa orang beriman diwajibkan berpuasa? Karena yang bisa jujur orang beriman. Nah, bisa jujur orang beriman. Puasa butuh kejujuran, Pak. Kalau nak percaya, tekanan nak dapat waktu buat ketek-ketek dulu. Sambil bodoh, hari tengah hari panas, luar biasa. Panas, luar biasa. Dibuat pula pesantren kilat nama. Tak ada pesantren Ramadan, ada pesantren Ramadan baru-baru kini. Dulu nama pesantren kilat namanya. Dek saking kilatnya 3 hari cuma pesantren. Nah, kini lah hilang pesantren kilat, namanya pesantren Ramadan lah. Dulu kilat namanya. Maka kini kan ada kilat, laundry kilat, sampai jam selesai bisa ditunggu. Cucian kilat, sadoi kilat gini. Sampai anak kilat jodoh gini. Anak kilat namanya. Sampai bulan ayah jamaah menikah bulan yang ke-6 lagi anak kilat namanya. Na'udzubillah. Jadi apa sampai kamu kaji wak tadi sampai ke kilat dulu. Jujur. Jadi daripada siddiq, orang yang bisa ketika kita kecil dulu, bodoh tinggi hari panas, haus luar biasa, kumu-kumu lah waktu kumu-kumu 3 kali, nang kedua sekali, yang duanya masuk ke dalam. Jujur tak no? Enggak. Makanya orang berpuasa jujur. Orang puasa harus jujur. Berkunya tanya ada amak muka tu, lai puasa lenak lain. Duduk lah berku tu di muka bubukolan tu, kolak tak sedia, teh hangit tak sedia. Apa dia lah ketika kumu-kumu tadi bertaguk ya you tadi. Orang beriman siddiq. Maka kalau seseorang tu dia beriman, tak usah kita untuk bersuudzon kepadanya. Karena dia siddiq, dia akan jujur kalau dia beriman. Maka yang perlu kita suudzonkan siapa? Orang yang tak beriman. Ketika dia tak beriman, suudzon. Kita khawatir dia adalah musuh kita yang akan menghantam kita, yang akan membunuh kita. Tapi selagi orang tu dia muslim, selagi dia beriman, dia pasti memiliki sifat siddiq. Yang makna siddiq itu adalah jujur. Jujur. Nabi itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siddiq. Jadi Abu Bakar itu siddiqnya itu, saking jujurnya Abu Bakar As-Siddiq itu, tak ada satupun yang ia tutupi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digigitlah paha dia oleh kalajengking, dia diam. Diam, tak bergerak sedikit pun. Setianya dia dengan Rasulullah. Digigit lagi, digigit, bisa mulai menjalar, bisa tak bergerak sedikit pun pahanya
Abu Bakar As-Siddiq karena kepala Rasulullah sedang berada di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai bantalnya. Tak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit bisa ditahan, tapi air mata tak bisa ditahan. Keluar air mata, menetes air mata mengenai pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bangun, Nabi tanya, "Ma baluka ya Siddiq?" Kenapa engkau ya Siddiq? Kenapa? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, Allah bersama kita. Ada apa? Kenapa ya Siddiq? Kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku digigit oleh kalajengking ya Rasulullah. Ditengok, rupanya memang sudah membengkak dan sudah menghijau. Jadi Siddiq artinya jujur. Yang bisa jujur adalah orang Muslim dan orang mukmin. Mukmin orang beriman, itu pangkalnya. Kalau ada orang awak, kamu punya ustaz, ada cik tetanggamu tapi nyo ndak beriman, tapi nyo jujur ustaz, dia alun tak hijau le tentu yo. Dak alun takanai gitu le. Lah takanai weko, oh memang parah rupanya. Mukmin tu yang bisa jujur, mukmin yang bisa siddiq. Yang kedua, amanah. Amanah. Apa amanah itu? Amanah tu bisa dipercaya. Tu amanah. Lawan daripada amanah apa? Khianat. Khianat. Dia 4 sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kizib, khianat, kitman, balada. Ada namanya khianat. Lawan daripada sifat amanah. Amanah, apa yang diberikan oleh orang kepada kita dengan berupa tanggungjawab, fawadha'a ala makanih, letakkanlah ia pada tempatnya. Kita diamanahkan orang sebuah perusahaan, kita diangkat sebagai manajer di perusahaan ini, itu namanya wada'ul amanah. Kita semampu kita jalankan amanah itu dengan baik. Bagaimana perusahaan ini maju, bagaimana perusahaan ini menghasilkan untung yang besar, bagaimana perusahaan ini dipercaya. Amanah, itu dia. Maka disebutkan contoh bagian dari amanah. Idza wudi'al amanata li ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Kalau amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka kehancuran itu akan datang. Inyo ndak pandai do, naknya pandai bagian je ke inyo. Inyo lah nyo sabitnya, nak dem pandai do je. Pelok na Honda ko, nak pandai pelok Honda ko, dia bagian je ke inyo. Apa tambah hancur Honda tu dek. Apa lah contoh? Tu contoh kecil Honda. Belum lagi dengan sebuah negara umpamanya, ndak nyo pandai do. Tak pandai do. Nyo mau urus lurah dulunya. Dia gen negara kayaknya. Itulah mudahnya jadinya. Jadi kalau nindak amanah tu wusidal amri li ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran, rusak negara, rusak bilad, rusak agama. Maka kan istilah orang tua-tua kita dulu kan lah, kalau dia gen kayu kaindak tukang, maka binasolah kayu. Kalau dia gikan agama bukan kepada ulama, binaso agama, rusak agama. Kalau yang berbicara bukan ustaz. Ini anak ada kini cerita agama orang di kedai kopi. Baru 3 hari nyo hijrah, baru alai inyo pula menyosikan ustaz. Ustaz tu sosek tu kata, ustaz tu ustaz syubhat tu kata. Padahal baru hijrah dulu ahli maksiat. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Iza wusidal amr li ghairi ahli fantazirus sa'ah. Maka oleh karena itu amanah ini penting. Kita amanah. Amanah daripada siapa? Amanah daripada orang sebelum kita. Awak kau diamanahkan di ibu bapa kita. Ibu bapa kita mengamanahkan disekolahkan awak ke sekolah yang elok, diserjanakan kita. Ada yang diusahakan mencari kerja. Jagalah amanah daripada ibu bapa kita. Berat menjaga amanah itu, berat sekali. Berat menjaga amanah itu. Maka oleh karena itu, seberat-berat amanah adalah amanah sebagai hakim. Hakim itu berat amanah.
Maka diistilahkan dalam bahasa hadis, ciek kakinya di sarugo, sabalah kakinya di neraka. Jadi hakim-hakim tu payahnya tu. Ciek kaki di sarugo, ciek kaki di neraka. Beratnya ketika yang hak ia katakan batil, lah sah masuk neraka. Ketika yang batil ia katakan hak, lah sah je masuk neraka. Tapi kalau yang hak ia katakan hak, yang batil ia katakan batil, maka dia adalah bagian daripada orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu penting. Penting kita menjadi orang yang amanah. Bagaimana caranya kita bisa amanah? Tentu dengan cara melaksanakan seluruhnya tanggungjawab kita itu sesuai dengan kemampuan dan porsi yang kita lakukan. Semayang kau amanah, solat amanah, subuh amanah, zuhur amanah, asar amanah. Kalau kurang daripada 5 waktu kita lakukan, berarti wak tak amanah. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu difardukan kepada kalian dengan waktu yang sudah ditentukan. Berapa waktu yang ditentukan? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kau wajib amanah. Kalau kurang 1 ampek wak kerajuan, berarti wak ndak amanah. Atau mungkin 3 wak kerajuan 2 indak amanah. Maka oleh karena itu, penyebab orang-orang banyak masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak amanah. Maka disebutkan di dalam ayat itu, lima salakakum fis saqar qalu lam nakun minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Karena kami tidak melakukan salat. Berarti kalau tak melakukan salat, berarti dia tidak amanah. Itulah kajian kita pada hari ini. Pentingnya bersifat jujur, pentingnya bersifat amanah, karena 2 ini adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang jujur, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang amanah, dan Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah terima taubat kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kita dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.